Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta serial Sufiana Piermira dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan SN Boli yang mengupas tuntas serial Sufiana Piermira. Yang mana di episode kali ini Saltanat kembali ke rumah dan dia dirawat di rumah. Sementara Kainat yang saat ini menjadi Saltanat terus saja mengganggu Saltanat yang sedang tak sadarkan diri. Bahkan dia saat itu menjadikan Saltanat sebagai permainan bagi dirinya. Kainat yang saat itu menghapus make up yang telah dia coret di wajahnya Saltanat, dia bermaksud untuk melakukan sesuatu kembali kepada Saltanat. Tetapi rupanya Ibu Jehnab sudah mengetahui bahwa Saltanat yang berada di hadapannya merupakan Kainat. Sehingga Ibu Jehnab saat itu langsung menculik Kainat dan meminta agar Kainat mengakui semua perbuatannya. Dengan tidak sadarkan diri, Kainat diikat oleh Ibu Jehnab di gudang. Ibu Jehnab pun terlihat sangat marah kepada Kainat. Kainat terkejut melihat ibunya yang bersikap seperti ini. Dia tidak menyangka bahkan ada musibah di hadapannya saat ini. Tetapi dia sedikit pun tidak gentar. Ibu Jehnab kembali menginterogasi Kainat. Apa yang telah dilakukan oleh Kainat dan rencana apa yang sudah dilakukannya sehingga membuat Saltanat terjatuh dan sampai saat ini menjadi kritis dan dirawat di rumahnya. Kainat kala itu tidak mengakui semua tuduhan dari ibunya. Namun dengan tamparan demi tamparan dari Ibu Jehnab, kini Kainat mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan semua kejahatan termasuk membunuh Miajan. Betapa terkejutnya hati Ibu Jehnab ketika Ibu Jehnab mengetahui bahwa Kainat merupakan pembunuh yang telah melakukan semua kejahatan kepada Miajan. Tentu hal ini pun menjadi Ibu Jehnab semakin murka. Ibu Jehnab saat itu akan melakukan sesuatu yang membuat Kainat sangat ketakutan. Ya, Bu Jehnab berniat untuk menghabisi nyawa Kainat. Dia kala itu sangat marah dan emosi sehingga membekam Kainat dengan bantal. Kainat tidak bisa berbuat apa-apa dan dia merasa sangat sesak napas sehingga membuatnya pingsan. Sementara Ibu Jehnab sangat ketakutan dan keluar dari gudang dengan mencuci tangan serta mencuci mukanya. Dengan perasaan yang sangat syok berat, dia bergetar dan tidak tahu apa yang telah dia lakukan terhadap putrinya sendiri. Dia menyadari ketika dia tersadar dahulu dia menimang-nimang Kainat ketika bayi. Hal ini pun menjadi Ibu Jehnab ketakutan. Ibu Jehnab kembali masuk ke dalam gudang dan mencari keberadaan Kainat yang sudah tidak berada di tempatnya. Namun Kainat memanggil nama ibunya sehingga membuatnya mencari kemanakah keberadaan Kainat. Dia membuka sebuah lukisan dan rupanya memang Kainat berada di balik lukisan tersebut. Dia membuat sebuah ruangan kecil di balik dinding. Saat itu juga Kainat yang berada di sana mengejutkan Ibu Jehnab. Tetapi Ibu Jehnab yang terkejut malah ditertawakan oleh Kainat seraya bertepuk tangan. Di balik dinding tersebut terdapat sebuah kerangka manusia. Dari kerangka manusia itu Ibu Jehnab mengingat dahulu ketika dia menghabisi nyawa suaminya bersama dengan Kainat yang telah menghabisi nyawa selingkuhannya. Selain itu, Kainat juga membalaskan dendamnya kepada ibunya dengan cara memukul Ibu Jehnab menggunakan sebuah barang. Ibu Jehnab kala itu pun langsung pingsan karena telah dipukul oleh Kainat. Kainat yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin tidak menyadari bahwa orang yang telah dipukulnya merupakan ibunya sendiri. Ibu Jehnab saat itu langsung berdarah, dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, Rubina dan juga Gazala sedang melewati gudang dan mendengar suara berisik di sana. Mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi di gudang tersebut. Mereka sangat ketakutan, tetapi mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Kainat membekam Ibu Jehnab seperti yang telah dilakukan padanya. Ibu Jehnab saat itu juga merasa sesak napas.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya untuk selanjutnya. Dan rupanya Ibu Jehnab mengalami pingsan dan dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, Gajala dan juga Rubina bersiap-siap untuk memukul. Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. Tetapi mereka kalah cepat dengan Kainat. Kainat langsung memasukkan ibunya ke balik dinding tempat di mana dahulu sempat terjadi sesuatu yang mengerikan. Bahkan saat itu juga Kainat menutupi dinding tersebut dengan lukisan, agar tidak ada orang yang menyadari bahwa ada dinding baru di sana. Dia akhirnya pergi meninggalkan gudang. Sementara Ibu Jehnab yang berada di balik dinding tersebut kali ini merasa sangat menderita. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, di serial Sufyana Piermira, Sabrina juga melakukan sesuatu atas permintaan dari Mamun. Mamun rupanya meminta Sabrina untuk menculik Zarun dan dia melancarkan aksinya. Sabrina berhasil menculik Jarun. Sementara itu di episode kali ini juga Madab merupakan pemain baru yang masuk ke dalam serial Sufyana Piermira. Dia terlihat melihat Zarun yang telah dibawa oleh seseorang. Madab bergegas pergi untuk menyelamatkan Zarun. Sementara itu di tempat terpisah, Zarun sudah diikat di sebuah kursi dan dia belum juga sadarkan diri. Zarun berusaha untuk terbangun kala itu. Sementara Kainat berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sabrina tidak menyadari bahwa Kainat merupakan sultanat yang saat ini palsu. Dia saat itu memberitahukan kepada sultanat yang menurutnya benar bahwa Zarun saat ini sedang disekap di sebuah gudang. Mendapati ancaman seperti itu tentu membuat Kainat merasa sangat marah. Karena Zarun telah diikat, Zarun terjatuh dan berusaha untuk meraih pisau yang berada di sana ketika Madab berkelahi bersama dengan penculik. Zarun berhasil membuka tali yang mengikatnya dan bersama Madab melawan mereka. Lalu apa yang akan dilakukan Kainat kepada Sabrina karena Sabrina orang yang telah menculik Zarun? Apakah Kainat juga akan melakukan hal yang sama seperti kepada ibunya kepada saudaranya tersebut? Tentunya nantikan dalam episode kami selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini agar sahabat semua selalu mendapatkan informasi terdepan seputar serial Sufyana Piermira. SN Boli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.